Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum itu Bunda mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya anak-anakku. Bagaimana semangat hari ini? Masih semangat kan setelah liburan? Coba Bunda cek dulu semangatnya coba ya. Mana semangatmu? Nggak kedengeran, dicoba lagi ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Good job. Lagi, mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, begitu. Pembelajaran hari ini, setelah kita liburan, akhirnya kita mulai lagi. Nah, pembelajaran matematika hari ini adalah merangkum 3 bab terakhir, yaitu dari bab penghubungan antar garis, yang kedua itu tentang pengolahan data, nah yang ketiga itu tentang pengukuran sudut. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Setelah itu, siapkan alat tulis dan bukunya ya, atau anak-anak bisa siapkan di selembar kertas putih, bisa HVS atau kertas gambar, karena hari ini kita akan merangkum dalam bentuk mind mapping. Oke? Sudah siap? Kalau sudah siap, ikuti langkah-langkahnya bersama Bunda untuk merangkum 3 bab matematika. Oke? Oke, yang pertama adalah merangkum tentang bab 7. Ada yang masih ingat bab 7 itu apa? Anak-anak bisa buat itu di tengah-tengah ya, awal mulanya. Bab 7 adalah hubungan antar garis. Nah, kemudian untuk subbabnya bisa anak-anak tulis. Yang pertama, macam-macam garis. Itu ada garis adalah, garis lurus adalah, sinar garis adalah, ruas garis atau segmen garis adalah, garis horizontal, garis vertikal. Kemudian subbab yang kedua adalah hubungan antar garis. Itu bisa, yang pertama itu garis apa namanya, 2 garis apa, dan diisi pengertiannya juga ya. Yang kedua garis apa, ketiga garis apa, garis yang saling apa. Nah, subbab yang ketiga adalah jenis sudut yang terbentuk jika 2 garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Nah, anak-anak bisa menggambarnya lalu diberi keterangan huruf ya, supaya menandakan nama sudutnya. Setelah itu, anak-anak bisa menulis jenis-jenis sudut apa saja yang bisa terbentuk dan sudut tersebut memiliki besar yang sama. Nah, titik-titik tersebut bisa diisi ya. Semua titik-titiknya bisa diisi dan jadilah rangkuman untuk bab 7. Oke, kita lanjut ke bab selanjutnya adalah bab 8. Nah, di sini kalau tadi Bunda gambar matahari, di sini Bunda gambar bintang. Kalian bisa terserah ya, gambarnya bebas, sekreatif anak-anak. Nah, bab 8 sendiri adalah tentang pengolahan data. Untuk subbabnya sendiri, yang pertama itu ada data sendiri. Anak-anak bisa tulis data. Kemudian anak-anak tulis pengertian data adalah, kemudian data dapat dikumpulkan melalui atau dengan cara apa saja. Anak-anak tulis ya. Kemudian subbab yang kedua bisa anak-anak tulis, yaitu data dapat atau data dalam bentuk tabel
Nah, pengertian tabel sendiri anak-anak ditulis ya. Tabel adalah apa? Kemudian bagaimana langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel? Anak-anak bisa ditulis caranya atau langkah-langkahnya seperti apa. Nah, kemudian untuk subbab yang ketiga yaitu data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini Bunda bantu anak-anak dengan pengertian diagram adalah gambar atau grafik yang berisi suatu data atau informasi. Nah, selanjutnya anak-anak tuliskan ya langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Selesai rangkaian. Nah, untuk bab yang terakhir adalah bab 9, yaitu bab tentang pengukuran sudut. Nah, jadi yang titik-titik tadi anak-anak diisi ya. Yang ini juga sama. Subbab yang pertama yaitu tentang sudut. Bisa dituliskan apa saja yang berhubungan dengan sudut? Iya. Pengertiannya sudut adalah, kemudian kaki sudut adalah yang bagaimana. Nah, langkah-langkah mengukur sudut menggunakan busur derajat itu bagaimana? Anak-anak bisa cari di buku Erlangga Matematika. Kemudian subbab yang kedua yaitu jenis-jenis sudut dan ukurannya. Nah, kemarin kita sudah belajar jenis-jenis sudut kan, itu apa saja, ada berapa jenis sudut? Itu ada 4. Sudut apa yang pertama, dan sudut itu yang besarnya berapa. Kemudian yang kedua sudut apa, dan sudutnya yang besarnya berapa. Yang ketiga sudutnya apa, dan sama besar sudutnya berapa. Terakhir 4 sudut apa dan sudut yang besarnya berapa juga. Anak-anak tuliskan dan lengkapi ya. Nah, subbab yang ketiga itu adalah jumlah besar sudut atau jumlah sudut pada bangun datar. Nah, yang sudah diketahui kemarin apa saja? Iya, yang pertama itu adalah jumlah besar sudut pada segitiga. Itu berapa? Ayo anak-anak tulis ya. Kemudian yang kedua itu jumlah besar sudut pada segi 4, itu kemarin berapa? Itu kata kunci ya. Kemudian ketiga anak-anak tuliskan rumus jumlah besar sudut pada segi n itu apa. Nah, selesai rangkuman bab 9. Nah, bagaimana? Sudah selesai merangkumnya? Hebat! Anak-anak pasti bisa mengerjakan semuanya karena di teladan semua anak itu hebat. Jadi, Bunda percaya anak-anak pasti bisa mengerjakannya. Nah, setelah merangkum, jangan lupa dipelajari ya. Jangan hanya cuma disimpan saja. Oke? Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita ucap hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Sampai di sini dulu pembelajaran dari Bunda. Bunda akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.